Renungan Kefas. Judul hari ini menanggulangi hati nurani. Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Setiap orang yang diselamatkan harus menanggulangi hati nuraninya. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita mungkin berpikir bahwa kita telah melakukan sedikit kesalahan di hadapan Allah. Tapi setelah kita mulai mengakui kesalahan-kesalahan itu, kita segera melihat banyak dosa yang lebih besar. Pada akhirnya, semakin kita menanggulangi dosa, semakin sedikit dosa yang kita miliki. Hasil dari proses ini, kita memiliki damai di dalam dan secara spontan dapat berdoa dengan mudah kepada Allah. Untuk melayani Allah yang hidup, kita perlu hati nurani yang disucikan oleh darah. Perasaan hati nurani yang normal adalah sasaran penanggulangan hati nurani kita. Perasaan hati nurani kaum kudus terdiri dari banyak aspek. Perasaan-perasaan dari hati nurani ini dapat dibagi menjadi 3. Pertama, perasaan terhadap dosa. Jika kita berdosa di hadapan Allah atau di hadapan manusia, hati nurani akan dengan segera memiliki perasaan menghakimi. Kategori kedua adalah perasaan terhadap dunia. Jika kita mengasihi hal-hal lain atau dipenuhi oleh sesuatu di luar Allah, hati nurani juga akan memberi kita perasaan dihakimi. Kategori ketiga, yaitu perasaan tidak damai terhadap hal-hal selain dosa dan dunia. Ada hal-hal tertentu yang bukan berdosa, juga bukan dunia, tetapi hal-hal ini menyebabkan hati nurani kita kehilangan perasaan damai. Batas penanggulangan hati nurani juga sama dengan batas penanggulangan dosa dan dunia, yaitu hayat dan damai sejahtera. Ketika terang atas perkara itu menjadi jelas, perasaan kita yang samar-samar mengenai kekurangan hayat menjadilah perasaan yang pasti yang merasa tidak damai. Perasaan tidak damai ini adalah perasaan hati nurani. Saat ini kita harus menanggulangi sesuai dengan perasaan ini sampai kita kembali memulihkan keadaan hayat dan damai sejahtera dalam batin. Siklus penanggulangan yang berulang demikian akan membersihkan kita sekali demi sekali dan membawa kita maju dalam jalan hayat. Terang hari ini, semua orang yang diselamatkan harus melalui tahapan penanggulangan hati nurani untuk dapat maju di dalam hayat. Penanggulangan hati nurani yang terus-menerus akan memulihkan hayat dan damai sejahtera di batin. Saudara-saudari, mari kita berdoa agar kita terus memiliki perasaan yang peka untuk dapat menanggulangi hati nurani kita setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudari.